Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tugas besar Gamtek akan menjelaskan tentang proses iron making. Saya sendiri sebagai ketua kelompok, perkenalkan nama saya Irawan Adi Putra dengan NPM 33341900069, dan berikut adalah anggota dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldiana Saputra dengan NPM 33341900018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dari kelompok 1 tentang pembuatan iron making dengan NIM 3341950. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kusumaning Tias dengan NPM 33341900042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Prianto dengan NPM 33341900089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ramadan dengan NPM 37. Perkenalkan, nama saya Loreti Sragel Rosena Simbolon dengan NIM 33341900053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matlaul Anwar dengan NPM 33341900099. Nama saya Muhammad Hafiz Mubarak dengan NIM 33341900052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Mahendra dengan NPM 33341900036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuruni Syefara dengan NPM 33341900087. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Ayu Yunitasari dengan NPM 33341900092. Nah, jadi pada outline di presentasi kami akan membahas tentang dasar Gamtek yang berisi berupa alat, bahan, maupun media dari Gamtek itu sendiri. Selanjutnya adalah pengertian dari iron making, kemudian direct proses berupa pengertian maupun flowchart. Selanjutnya indirect dengan isi yang sama berupa pengertian dan flowchart. Lalu kesimpulan dan saran. Kemudian ketiga, lalu referensi. Saya akan menjelaskan dasar dari gambar teknik. Gambar teknik adalah gambar yang digunakan sebagai alat komunikasi antara perencana dengan pelaksana dalam proses pembangunan atau pembuatan objek. Selanjutnya ada fungsi dari gambar teknik itu sendiri, yaitu sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi, arsip perencana, dan instruksi. Selanjutnya ada ukuran kertas. Untuk gambar teknik sendiri dapat menggunakan berbagai ukuran kertas. Contohnya yaitu ukuran kertas A4 yang berukuran 297 x 210 mm. Selanjutnya ada etiket. Jadi etiket adalah suatu identitas yang dapat menjelaskan berbagai keterangan pendukung sebagai pelengkap gambar. Biasanya etiket ini terletak di pojok kanan bawah gambar. Selanjutnya ada jenis huruf. Untuk gambar teknik sendiri ini menggunakan model huruf Esopeur, yang dimana huruf ini berfungsi untuk memperjelas maksud informasi yang disajikan. Lalu ada jenis garis. Jadi yang pertama ada jenis garis tebal, biasanya digunakan sebagai garis nyata. Lalu ada garis lurus tipis, biasanya digunakan untuk garis dimensi. Ada juga garis bebas bersambung, biasanya digunakan untuk garis potongan. Ada juga garis tipis bersambung dan zigzag, biasanya juga digunakan untuk garis potongan. Lalu ada garis putus-putus tebal, biasanya digunakan untuk garis nyata tersembunyi. Lalu ada juga garis putus-putus tipis, biasanya juga digunakan untuk
garisnya tersembunyi. Lalu ada juga garis putus-putus dengan perubahan arah, biasanya digunakan sebagai garis potong. Lalu yang terakhir ada garis putus-putus ganda yang biasanya digunakan untuk garis sistem. Gambar proyeksi. Pada gambar teknik, gambar proyeksi terbagi menjadi dua yang kita kenal, yaitu proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Proyeksi Amerika adalah proyeksi kuadran 3 atau proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangnya. Yang kedua ada proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa adalah proyeksi kuadran 1 atau proyeksi yang letak bidangnya terbalik dengan arah pandangnya. Selain proyeksi, ada juga simbol proyeksi. Simbol proyeksi Amerika maupun simbol proyeksi Eropa. Simbol proyeksi digambarkan dengan sebuah gambar kerucut yang terpancung, dan simbol proyeksi biasanya ditempatkan pada etiket. Materi selanjutnya ada jenis potongan. Jenis potongan pada gambar teknik terbagi menjadi 6. Yang pertama ada potongan melompat, potongan bidang berdampingan, potongan penuh, potongan menyudut, potongan separuh, dan potongan putar. Potongan melompat adalah sebuah metode pemotongan yang bertujuan untuk menyatukan dua objek yang terpotong dan menampilkannya hanya satu potongan. Yang kedua ada potong bidang berdampingan, adalah metode membuat potongan terhadap objek yang memiliki titik sumbu yang sama, meskipun arah koordinatnya berbeda. Yang ketiga ada potongan penuh, adalah metode potongan pada objek secara menyeluruh. Artinya, potongan penuh terjadi ketika benda pemotong melalui bidang potongan sepenuhnya. Yang keempat ada potongan menyudut, adalah potongan ini digambarkan pada dua potong bidang yang saling berpotongan. Satu bidang merupakan potongan utama, sedangkan bidang potong lain menyudut dengan bidang pertama. Yang kelima, ada potongan separuh. Potongan separuh adalah potongan yang bagian-bagian simetrik dapat digambar setengahnya sebagai gambar potongan dan setengahnya sebagai pandangan. Yang keenam, ada potongan putar, adalah pemotong sebuah objek secara penuh tapi pada penyajiannya diputar dan ditempatkan pada area lain. Selanjutnya ada jenis arsiran. Arsiran digunakan untuk memperjelas detail objek sehingga gambar teknik mudah dibaca, dan arsiran dijadikan sebagai acuan dasar gambar teknik berkaitan dengan material yang digunakan dalam proyek tersebut. Dalam slide ini ada beberapa jenis arsiran. Yang pertama ada gambar A. Gambar A adalah arsiran material dari besi tuang. Gambar B adalah arsiran material dari aluminium dan panduannya. Yang C adalah arsiran material dari baja dan baja istimewanya. Yang D adalah arsiran material dari besi tuang yang dapat didempa. Yang E adalah arsiran material dari baja cair. Yang F adalah arsiran material dari logam putih. Yang G adalah arsiran material dari paduan tembaga tuang. Dan yang H adalah arsiran material dari raksa maupun seng. Materi selanjutnya ada alat dan bahan gambar teknik. Alat maupun bahan yang digunakan untuk menggambar teknik, terutama menggambar teknik secara manual, yaitu ada kertas gambar, pensil gambar, rapido, penggaris, penghapus, sablon, jangka, dan meja gambar. Kertas gambar. Jenis kertas gambar yang dapat digunakan untuk menggambar teknik adalah kertas pada larang, kertas manila, kertas trimin, kertas roti, dan kertas kalkir. Yang kedua ada pensil gambar. Berdasarkan bentuknya, ada dua jenis, yaitu pensil batang dan pensil mekanik, dan berdasarkan kekerasannya dikelompokkan menjadi 3, yaitu pensil keras, pensil sedang, dan pensil lunak. Yang termasuk pensil keras adalah pensil 4H, 5H, 6H, 7H, dan 8H. Yang termasuk pensil sedang yaitu pensil 3H, 2H, H, F, HB, dan B. Dan yang termasuk pensil lunak yaitu 2B, 3B, 4B, 6B, dan 7B. Alat yang digunakan yang ketiga yaitu rapido. Rapido adalah pena gambar yang sering digunakan untuk menggambar garis gambar pada kertas kalkir. Yang keempat ada penggaris. Penggaris yang digunakan yaitu adalah penggaris T dan penggaris segitiga. Yang kelima ada penghapus. Penghapus yang digunakan yaitu penghapus lunak dan penghapus keras. Penghapus lunak yaitu untuk menghapus gambar dari pensil. Sedangkan penghapus keras yaitu untuk menghapus gambar dari tinta. Yang keenam ada sablon. Contohnya sablon huruf dan angka. Sablon huruf dan angka adalah alat gambar digunakan untuk menggambar huruf dan angka agar rapih, seragam, dan sesuai standar ISO. Yang ketujuh ada jangka.
Dan yang terakhir ada meja gambar yang digunakan sebagai alas menggambar. Selain menggambar teknik secara manual, ada pula menggambar teknik secara simulasi. Menggambar teknik secara simulasi ini diperlukan software untuk menggambar maupun mendesain objeknya tersebut. Adapun software yang bisa digunakan untuk menggambarnya yaitu ada AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Yang kedua ada SolidWorks. SolidWorks adalah software program mekanikal 3 dimensi CAD yang berjalan pada Microsoft Windows. Yang ketiga ada SketchUp. SketchUp adalah aplikasi pemodelan 3 dimensi intuitif yang memungkinkan untuk membuat dan mengedit model 2 dimensi dan 3 dimensi dengan metode push and pull. Yang terakhir ada ANSYS. ANSYS adalah sebuah software analisis elemen atau finite element yang bisa dipakai untuk melakukan analisis mekanika benda tegar, analisis fluida, dan analisis perpindahan panas. Proses iron making adalah suatu proses untuk mendapatkan besi dari bijinya. Biji besi merupakan bahan baku utama dalam pembuatan besi. Biji besi yang umum digunakan untuk mendapatkan unsur besi yaitu mineral hematit, mineral magnetit, mineral limonit, dan mineral siderit. Tujuan utama dari iron making ini adalah melepaskan ikatan oksigen dari biji besi. Iron making itu terdapat menjadi 2 bagian atau 2 proses. Yang pertama itu reduksi langsung, yang kedua reduksi tidak langsung. Untuk reduksi langsung, kita biasanya menggunakan shaft furnace. Nah, di sini shaft furnace itu terdapat 3 bagian utama. Bagian yang pertama itu throat, yang kedua zona reduksi, yang ketiga itu ada cooling zone. Untuk throat itu nama lainnya dalam bahasa Indonesia adalah tenggorokan. Kenapa dinamakan tenggorokan? Karena dia itu bagiannya yang berada pada bagian atas. Dan hal ini merupakan zona pertama ketika pellet dimasukkan atau biji-biji lain juga dimasukkan. Direct process atau direct reduce iron merupakan salah satu proses dari iron making. Nah, proses ini itu sering digunakan untuk mengubah pellet menjadi sponge iron dengan cara menggunakan gas reduksi. Gas reduksi itu udah tersedia dari alam, contohnya seperti hidrogen dan karbon monoksida. Rumus kimia dari proses ini yaitu Fe2O3 ditambah 3H2 menjadi 2Fe dan 3H2O. Itu tadi rumus kimia untuk yang menggunakan hidrogen. Nah, kalau rumus kimia yang menggunakan karbon monoksida yaitu Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 2Fe dan 3CO2. Di proses ini itu dikatakan lebih efisien karena dalam satu reaksi aja kita itu udah mendapatkan Fe murni. Terus hasil dari proses ini tuh udah berupa padatan, yang mana hasilnya itu sponge iron. Dan proses ini juga dikatakan lebih ekonomis loh, karena dia itu hanya menggunakan gas reduksi. Nah, gas reduksinya itu tuh udah dari alam, jadi kita tuh nggak perlu ngeluarin biaya lagi untuk iron making dalam proses ini. Proses DRI atau Direct Reduced Iron dapat dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama yaitu proses dengan berdasarkan gas. Yang kedua adalah proses dengan berdasarkan arang atau coal. Proses dengan dasar gas menggunakan reaktor berupa shaft furnace. Dengan gas pereduksi dihasilkan langsung dari luar. Contoh dari proses dengan gas ini adalah Midrex dan HYL proses. Yang kedua yaitu proses dengan dasar coal atau arang. Dengan reaktor berupa rotary kiln atau rotary kiln atau tanur putar. Dengan gas pereduksi dihasilkan dari pembakaran arang tersebut yang biasanya menggunakan kokas, yaitu bahan bakar dengan kandungan karbon tinggi. Contoh dari proses berdasarkan coal ini adalah SLRN proses. Selanjutnya kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang proses dengan berdasarkan gas menggunakan shaft furnace. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari shaft furnace. Pertama-tama, biji hematit dijatuhkan ke dalam tungku melalui slot toko biji dan corong persegi yang ada di atasnya.
Di zona pemanasan awal, suhu biji dinaikkan ke 100 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius dengan menghubungi gas panas yang naik. Selanjutnya di zona pemanasan, udara pemanas dan gas pemanas dicampurkan untuk membakar di ruang pembakaran. Umumnya suhu ini dikontrol pada kisaran 1050 derajat Celcius sampai 1150 derajat Celcius. Selanjutnya pada zona reduksi, biji yang dipanaskan itu mengandung bahan bermanfaat Fe2O3. Kontak dengan gas pengurang suhu kamar dan direduksi oleh gas CO atau gas H2 menghasilkan produk Fe3O4 di sekitaran suhu 570 derajat Celcius. Pendinginan dan pemakaian adalah tahap terakhir di mana tahap biji yang sudah dipanggang didinginkan dengan cara menuangkannya ke kolam air tertutup. Kemudian biji yang telah teroksidasi dikeluarkan dari tungku untuk grinding dan bengkel pemisahan magnetik oleh 2 belt conveyor mesin. Berikutnya, yaitu adalah cooling zone pada shaft furnace. Cooling zone atau zona pendinginan, karburisasi dari besi yang direaksi langsung merupakan reaksi orde pertama yang disebabkan oleh adanya pengendapan karbon dari metana. DRI atau Direct Reduced Iron didinginkan dan dikarburisasi di bagian bawah tungku, kemudian dibuang melalui segel atau katup, di mana segel atau katup ini terdapat pada bagian bawah dan memiliki lubang atau cerat. Lubang atau cerat ini berfungsi untuk menghilangkan logam dan terak cair disediakan di dekat bagian bawah perapian. Sering dilengkapi dengan pintu drop bottom sehingga dapat mengeluarkan puing-puing di ujung lelehan. Gas pendingin pada zona pendinginan atau cooling zone ini mengandung gas alam. Temperatur pelepasan DRI adalah sekitar 700 derajat Celcius jika diisi panas ke tungku peleburan atau dibuat menjadi HBI, dan sekitar 60 derajat Celcius untuk DRI dingin. Selanjutnya ada kapasitas dari shaft furnace. Jadi shaft furnace memiliki kapasitas 500 kilo sampai 20.000 kilo berdasarkan literatur A dan juga 80 sampai 1000 TPD berdasarkan literatur B. Selain kapasitas ada juga aplikasinya. Jadi shaft furnace ini biasa digunakan untuk proses peleburan dan juga proses kalsinasi. Selanjutnya K3 pada shaft furnace. Yang pertama pada proses smelting atau peleburan terdapat bahaya kejatuhan material, terpapar gas, dan terkena percikan gas panas. Risiko yang terjadi yaitu cedera, luka memar, sesak nafas, keracunan, melepuh, dan luka bakar. Existing and additional control-nya yaitu mengikuti SOP dengan menggunakan APD yang terdiri dari masker, sarung tangan, pakaian jeans, dan safety shoes, serta melakukan pengawasan K3 secara berkala. Yang kedua, pemindahan material. Terdapat bahaya kejatuhan material, terpapar bahan kimia dan gas, serta terkena percikan gas panas. Risiko yang terjadi yaitu cedera, luka memar, keracunan, pingsan, melepuh, dan luka bakar. Existing and additional control-nya yaitu mengikuti SOP dengan menggunakan APD yang terdiri dari masker, sarung tangan, pakaian jeans, dan safety shoes, serta melakukan pengawasan K3 secara berkala. Yang ketiga ada proses pembakaran komponen bahan pakan dan kokas. Terdapat bahaya yaitu terkena percikan api dan terpapar gas. Risiko yang terjadi yaitu melepuh, luka bakar, sesak nafas, dan keracunan. Existing dan additional control-nya yaitu mengikuti SOP dengan menggunakan APD berupa masker, sarung tangan, safety shoes, serta pakaian jeans, dan melakukan pengawasan K3 secara berkala. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang blast furnace. Pada umumnya, blast furnace digunakan untuk mengolah biji-biji besi untuk dijadikan besi kasar. Besi kasar yang dihasilkan oleh blast furnace diolah kembali ke dalam dapur untuk dijadikan baja atau baja tuang.
Nah, menurut flowchart ini, secara garis besar yang bisa saya simpulkan adalah, jadi proses ini dilakukan menggunakan tungku pelebur atau yang biasa disebut dengan tanur tinggi atau blast furnace, yang dalam hal ini digunakan untuk proses pembakaran sehingga dapat menimbulkan reaksi reduksi antara gas CO yang panasnya akan digunakan untuk mencairkan besi tersebut. Nah, bahan bakar yang digunakan itu untuk tanur tinggi adalah batu bara yang dikeringkan atau disebut dengan kokas. Tetapi kokas juga bisa berfungsi sebagai pembentuk gas CO untuk reduktor. Nah, proses kimia yang terjadi yaitu 2 karbon ditambah H2 sehingga menghasilkan 2 CO plus panasnya. Kokas juga sebagai pembentuk gas CO yang berfungsi sebagai reduktor. Ada kapasitas dan aplikasi dari blast furnace. Kapasitas dari blast furnace yang sesuai dengan ukuran desain yang dibuat adalah 1370 meter kubik atau dalam massa yaitu 1.370 kg dan dalam ton yaitu 1.370 ton. Selanjutnya aplikasinya yaitu digunakannya dalam pemrosesan iron making, artinya digunakan untuk memproduksi besi kasar dari biji besi untuk diproses selanjutnya menjadi baja, dan juga digunakan dalam pemrosesan timah, tembaga, dan logam lainnya. Faktor ketiga dari alat blast furnace tersebut adalah ada 5. Yang pertama itu aktivitasnya proses charging material menuju storage bins. Itu dapat bahaya yang terjadi itu tergores pisau atau kejatuhan material, bisa juga kabel putus. Resiko yang didapat itu pendarahan luka, pendarahan iritasi mata, sesak nafas, cedera, luka memar, atau juga bisa keracunan dan pingsan. Additional control atau pencegahannya itu mengikuti SOP dengan benar, terus menggunakan APD dengan lengkap seperti sarung tangan, masker, dan teknis dalam pengendaliannya, dan selalu juga diawasi dengan pengawasan K3 secara berkala. Yang kedua, proses pergantian impeller. Itu bahaya yang terjadi itu radiasi panas pekerja terjatuh atau tangan terjepit, pekerja tersandung benda lain, atau kabel menghalangi mobilisasi. Resiko yang didapatnya itu dehidrasi, cedera, terus luka memar, luka gores, terjatuh, atau cedera yang tersandung. Additional control atau pencegahannya itu menggunakan APD dengan lengkap seperti kacamata, sarung tangan, masker, celana jeans, sepatu, dan selalu dilakukan dengan pengawasan K3 secara berkala. Nah, aktivitas yang keempat yaitu proses hot repair impeller. Kemungkinan bahaya yang dapat diterima berupa radiasi panas akibat hot impeller tersebut, dan pekerja dapat terjatuh dari exchange car. Nah, risiko yang mungkin didapat yaitu luka bakar pada tangan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan berupa pengendalian teknis, awareness kerja, inspeksi pengawasan K3 secara berkala. Nah, aktivitas yang keempat yaitu proses cleaning impeller head, dan kemungkinan bahaya yang diterima berupa percikan hot metal dan debu. Sedangkan risiko yang didapatkan berupa tangan melepuh, luka bakar, iritasi mata, sesak nafas, dan cedera. Dan upaya pencegahannya yaitu berupa penyediaan APBD, sarung tangan, kacamata, masker, terus ada awareness tentang K3, inspeksi pengawasan, serta K3 secara berkala. Nah, aktivitas terakhir yaitu proses operasi manual temperatur dan sampling device. Kemungkinan bahaya yang diterima berupa percikan hot metal, terpeleset akibat lantai licin, aliran listrik kabel yang menghalangi mobilitas. Nah, risiko yang mungkin didapat berupa tangan melepuh, luka bakar, iritasi mata, sesak nafas, cedera, kesetrum, tersandung, dan memar.
Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan tersebut berupa penyediaan APBD lengkap seperti safety shoes, sarung tangan, masker, kacamata, serta meningkatkan awareness tentang K3, lalu inspeksi K3 secara berkala. Seperti itu. Kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, perbedaan direct process dan indirect process terletak pada alat yang digunakan, reaksi yang terjadi, dan hasil dari prosesnya. Yang kedua adalah direct process lebih efisien dibandingkan indirect process. Saran yang bisa diberikan adalah praktikan perlu mencari referensi ukuran model dengan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Rusia dan Jerman.